Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya pemirsa. Kali ini banyak sekali tagar yang dilakukan oleh pihak medis di Indonesia. Ya, hampir semuanya ya ini lagi rame mengatakan bahwa Indonesia terserah ya. Kalau bahasa Jawanya sakarepmu dhewe seperti itu. Sesuka-suka kamu, ibaratnya seperti itu. Ini adalah satu ungkapan di mana sebuah usaha yang dilakukan dengan begitu masif, dengan begitu kerja keras, dengan berjuang mati-matian seperti itu, kemudian hasilnya tidak seperti yang kita inginkan seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak orang yang menyepelekan, banyak orang yang kemudian menganggap COVID-19 itu sesuatu hal yang biasa, tidak perlu ditakuti dan sebagainya, sehingga harus kumpul-kumpul ya, tidak mematuhi aturan-aturan secara medis. Maka kemudian pihak medis mereka berbondong-bondong untuk melakukan tagar yang mengatakan bahwa Indonesia terserah ya. Nah, ini secara mental, secara pikiran, ini adalah satu kondisi di mana pikiran itu sudah lepas sebetulnya ya. Pikiran sudah lepas karena sudah tidak mampu lagi untuk berpikir, atau sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah seperti itu ya. Sehingga kemudian ya terserah lah, ibaratnya seperti itu ya. Kalau kita kaji secara pikiran itu seperti itu ya. Wis embuh lah, bahasanya seperti itu ya, sakarepmu. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Itu adalah momen pelepasan ya, menurut saya ya. Momen pelepasan, momen dimana pikiran sudah tidak mampu untuk berkonsep lagi, dimana sudah momen dimana pelepasan dan penyerahan secara total ya, kepasrahan kalau saya bilang seperti itu ya. Dalam sisi lain, saya mengambil sisi positifnya sebetulnya di sini, ya. Jadi sebetulnya sesuatu hal itu positif dan negatif. Nah, saya ambil positifnya ya. Jadi sesuatu hal itu memang satu masalah apapun di dunia ini memang dua hal ya, yaitu menarik kemudian melepas sebetulnya. Ini adalah konsep alam semesta atau konsep perwujudan, konsep ilmu law of attraction sebetulnya. Atau bisa dikatakan kalau orang-orang LOA atau law of attraction itu dia bilangnya adalah let go ya. Jadi dunia ini sedang let go, atau Indonesia sedang let go seperti itu ya. Kepasrahan, pelepasan, seperti itu ya kira-kira. Jadi pada video ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa kaitannya kasus ini atau meledaknya tagar semacam itu dengan kaitannya dengan sebuah mekanisme alam semesta dalam hal penciptaan sebetulnya. Ini ada, karena ini ada kaitannya sebetulnya ya. Oke, kita langsung saja ya. Jadi saya lebih fokus kepada bagaimana alam semesta itu tercipta ya untuk Anda seperti itu, yang ada kaitannya dengan kasus tagar tersebut seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin memiliki banyak keinginan, kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya impian seperti itu ya. Nah, ketika kita punya impian, maka di situ kita akan melakukan berbagai cara untuk mencapainya ya. Misalkan Anda kepingin sembuh dari penyakit misalkan, maka Anda akan berusaha keras untuk mencari obat ya, kemana-mana, ke dokter, ke alternatif, ke dukun kalau perlu ya, ke orang tua, ke kiai, ke semuanya, dengan cara apapun, dengan berdoa ya, dengan ritual, dengan konsep medis dan sebagainya. Anda akan melakukan semua hal yang intinya tujuannya adalah untuk mencapai goal Anda, yaitu sembuh seperti itu, atau sehat, waras ya. Seperti itu kira-kira ya. Dan ini tidak hanya soal penyakit ya, soal kekayaan, soal jodoh, soal ekonomi, soal kesadaran bahkan ya. Soal marifat atau kesadaran murni itu juga sama ya. Orang yang sedang kepingin mengenal Tuhannya, atau orang yang sedang kepingin
mengalami kesadaran murni, dia itu mati-matian ya, sampai berguru kemana-mana, bahkan dan sering terjebak ya, dalam artian ketemu guru yang tidak pas, atau dia mengamalkan sesuatu yang berat dan dia nggak mampu ya, ya sudah kemana-mana, sudah berbagai macam ritual dilakukan dan sampai pada satu ketika pencarian Anda ini runtuh ya. Kalau dalam ilmu kesadaran seperti itu ya, pada satu ketika pencarian Anda runtuh, saking Anda itu saking jenuhnya, saking sudah tidak mampu berpikir lagi, sudah ribuan cara dilakukan, semuanya sudah dilakukan ya, sehingga kemudian sampai ada titik di mana hampir putus asa seperti itu ya. Jadi perwujudan itu dekat dengan keputusasaan sebetulnya ya, tetapi bukan putus asa ya. Ya bisa dikatakan putus asa, tapi bukan putus asa ya. Jadi saking Anda sudah bekerja keras, saking Anda sudah benar-benar mati-matian di sana, kok tidak tercapai, Anda tidak mengalami kesadaran, Anda tidak sembuh dari penyakit dan sebagainya, sudah kemana-mana, sehingga kemudian wes bola, ibaratnya seperti itu ya kalau Jawanya ya. Ya sudahlah, masa bodoh seperti itu ya. Mbah kono, ibaratnya seperti itu. Nah, ketika momen Anda pengejaran Anda runtuh dan Anda mbah kono, terserahlah, ibaratnya seperti itu. Disitulah alam semesta justru akan bekerja untuk menarik hal-hal yang ingin Anda wujudkan. Biasanya seperti itu ya. Termasuk salah satunya pengalaman saya sendiri ya. Dan banyak teman saya bertanya juga sama. Saya mencari apa itu kesadaran murni. Bagaimana untuk mencapai pengalaman rohani yang mencapai keilahian yang sesungguhnya. Mencarinya kemana-mana ya. Sampai berguru kemana-mana, sampai hal-hal ekstrim dilakukan, tetapi tidak pernah kunjung ketemu ya. Berguru mungkin juga banyak guru dan kemudian ketemu guru yang tidak pas seperti itu ya. Pokoknya banyak hambatan yang menjadikan kita tidak sukses, intinya seperti itu. Nah, pada satu ketika saya juga mengalami satu hal di mana saya merasa jenuh. Ya wis bola, saya sudah nggak mikir lagi tentang pencerahan, kesadaran. Saya sudah nggak mikir lagi tentang apa itu, sudah nggak mikir lah. Sudah nol, sudah kosong, ya. Sudah tidak mau tahu lagi, ibaratnya seperti itu ya. Sampai seperti itu, sudah jenuh. Nah, itulah ternyata sebetulnya momen dimana let go itu terjadi secara otomatis. Ya, jadi mekanisme alam semesta dan mekanisme diri Anda sendiri itu sudah membuat Anda itu akan mengalami let go atau pelepasan secara otomatis sebetulnya. Makanya orang-orang kaya itu ya mengajarkan pada kita, termasuk salah satunya Bob Sadino, itu dia mengajarkan bagaimana untuk menjadi kaya. Action, lakukan saja. Ya. Jadi tidak banyak rumus, tidak banyak konsep, tidak perlu banyak belajar. Lakukan saja. Kemudian setelah Anda melakukannya, Anda melakukan kesalahan. Sambil diteliti kesalahannya, kemudian lakukan lagi, eksperimen terus, lakukan terus. Anda akan menciptakan banyak kesalahan di sana, sehingga kemudian Anda akan mencapai titik jenuh, dan setelah titik jenuh tersebutlah terjadi yang disebut dengan perwujudan atau termanifestasi apa yang Anda inginkan seperti itu ya. Jadi kalau sudah jenuh, sudah melepaskan dari apa yang menjadi keinginan Anda runtuh semua, disitulah perwujudan akan terjadi ya. Jadi itu konsep dari LOA sebenarnya, Law of Attraction ya. Awalnya adalah mengikat atau menarik, seperti kita menarik anak panah ya. Awalnya kita tarik busurnya dulu, kita tarik dengan pikiran, kita kejar, kita benar-benar mencari, semua cara kita gunakan, itu logikanya seperti menarik busur ya. Nah, ketika Anda menarik busur, ya, Anda tidak boleh menariknya terus ya, tapi itu harus Anda lepaskan. Ketika sudah Anda lepaskan, sudah let go, disitulah perwujudan akan mengenai sasarannya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ini banyak hal yang saya buktikan, saya amati, termasuk saya pernah mengamati teman saya atau saudara ya. Ketika dia sudah pontang-panting ya, kemudian menyerah, sudah pasrah, dia tidak melakukan usaha lagi, dia let go. Dan ketika setelah let go ternyata memang apa yang diinginkan itu terjadi seperti itu ya.
Bahkan kalau kalau bahasa lainnya, kalau sampai keinginan kita itu sampai lupa ya. Lupa kalau pernah punya keinginan itu. Nah, itu semakin cepat. Ya, semakin cepat ya. Anda mencari barang yang hilang misalkan. Mencari barang yang hilang. Kalau pas Anda cari, itu nggak ada. Nah, pas ketika Anda sudah jenuh mencari karena Anda cari kemana-mana itu sudah nggak bisa, sudah nggak ada. Pikiran Anda sudah nggak bisa mencari lagi. Nggak bisa berusaha lagi, lepas. Setelah lepas, tiba-tiba, oh barang itu secara tidak sengaja Anda mendapatkannya ya. Jadi prosesnya semacam itu kira-kira. Ya. Jadi di sini saya tidak ingin membahas lebih dalam tentang kasus tagar ya, kasus tagar tentang ini apa namanya tentang COVID-19 ya. Tapi setelah saya melihat tagar-tagar tersebut, saya jadi ingat tentang ini gitu loh, rumus pelepasan ya. Bisa jadi ketika anggota apa ya, anggota medis kita di Indonesia ini sudah lepas, sudah mbuh kono ibaratnya, malah kemungkinan penyakit ini akan hilang gitu loh. Atau COVID-19 itu secara alami oleh alam semesta itu akan dihindarkan atau dijauhkan dari bumi Indonesia seperti itu. Ya saya nggak menebak ya, cuman saya membaca dari pengalaman hidup dan juga proses alam terjadinya atau termanifestasinya sesuatu itu memang pakai rumus itu sebetulnya. Ya. Jadi ketika Anda mencari, pencarian Anda itu sampai maksimal, kemudian sudah maksimal, kemudian Anda lepaskan, Anda let go, Anda lupa dengan pencarian Anda sudah nggak peduli dengan itu semua, disitulah alam semesta akan kun fayakun, akan mewujudkan dan memanifestasikan apa yang Anda inginkan, kira-kira seperti itu ya. Termasuk dalam hal apapun rumusnya sama, ya rumusnya sama, tarik lepas seperti itu ya. Jadi Anda tarik dulu, Anda kejar dulu, entah dengan, makanya di dalam ilmu LOA ya, ilmu visualisasi, afirmasi, law of attraction, ilmu perwujudan, itu semua konsepnya sama ya, hitam putih ya, hitam putih, tarik lepas. Anda visualisasi, afirmasi, itu menarik ya, menarik perwujudan Anda, kemudian lepas, let go, ya, tarik lepas, seperti itu ya. Seperti menarik busur itu ya, karena busur ketika kita tidak menariknya ya nggak bisa mencapai sasaran. Anda nggak punya keinginan, Anda nggak mengejar sesuatu, Anda nggak berambisi untuk mendapatkannya, Anda nggak bakal dapat. Jadi ambisi itu seperti judul yang kemarin di video saya sebelumnya ya, ambisi dibutuhkan, tetapi pasangan dari ambisi adalah let go sebetulnya, lepas, pelepasan atau pasrah bahasanya ya, kepasrahan diri. Pasrah itu akan terjadi ketika semua keinginan dan hasrat, harapan semua runtuh. Tetapi diawali dari hasrat dulu, dari keinginan, dari harapan, dari mimpi, dari cita-cita, dari keinginan yang besar untuk mencapai sesuatu. Awalnya dari situ hasrat Anda timbulkan. Setelah hasrat Anda timbulkan, lepas di sana. Tetapi misalkan Anda mengejar terus tanpa Anda tahu ilmu yang saya sampaikan ini akan terjadi secara otomatis. Karena mekanisme alam dan mekanisme diri alam bawah sadar kita itu sudah terprogram seperti itu. Ya, apapun yang sudah tidak bisa dipikir, apapun yang sudah tidak bisa dikonsep oleh pikiran Anda itu akan lepas gitu loh. Nah, lepasnya ini atau let go ini terjadi secara alami. Ya, jadi misalkan Anda yang sedang mengejar sesuatu ya, kejar terus, ambisi kejar terus sampai betul-betul ambisi itu sampai runtuh. Ya, walaupun Anda nggak tahu ilmu ini, walaupun Anda nggak tahu rumus ini, Anda kerjakan saja, Anda action saja, maka di sana akan terjadi pelepasan secara otomatis. Dan ketika pelepasan itu sudah terjadi, sampai Anda mungkin lupa dengan apa yang Anda inginkan, disitulah perwujudan atau manifestasi akan terwujud seperti itu ya. Ini tidak hanya terkait dalam hal ekonomi, tidak terkait dengan hal keduniawian, tapi semua ya, hampir semua adalah konsepnya seperti itu. Rumusnya adalah tarik atau kejar atau ambisi bahasanya ya, bukan ambisius ya, ambisi itu bukan ambisius ya, ambisi atau mimpi, yakin bahwa Anda mencapai sesuatu, kemudian lepas atau pasrah,
terjadilah manifestasi seperti itu. Makanya di dalam ilmu kesadaran pun sebetulnya kepasrahan diri atau penyerahan diri secara total itu adalah pintunya ya, bahasanya ya. Adalah pintu menuju kesadaran yang selanjutnya. Dia pintunya. Pintunya adalah pasrah. Pasrah itu sulit dikisahkan ya, tetapi intinya adalah lepas. Ya, tidak mencari lagi, tidak nguber lagi. Ya, tidak, bahkan sampai lupa ya kadang. Saya dulu sampai lupa ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, kaitan dari video-video yang beredar di lapangan bahwa pada masa ini ada tagar yang mengatakan bahwa itu menurut saya adalah tanda dari kepasrahan sebetulnya. Kepasrahan secara nasional ya. Karena sudah nggak kuat mikir lagi, sehingga ketika pikiran nggak kuat, Tuhan yang bekerja. Itu kalau orang yang beragama ya. Kalau pikiran Anda sudah tidak mampu, Anda sudah pasrah, Anda sudah menyerahkan semuanya kepada alam semesta dan Tuhan, maka alam semesta dan Tuhan yang akan bekerja untuk Anda seperti itu. Ya, tetapi harus diawali dari mengejar, action, gerak, ya, menarik seperti itu. Maka saya berpositif thinking ya. Semoga dengan kejadian itu justru menjadikan ya alam semesta dan Tuhan menyembuhkan dari penyakit COVID-19 ya, dan juga menarik penyakit tersebut dari Indonesia ya. Kita semuanya berdoa bersama, semoga ini adalah sinyal, semoga ini adalah satu tanda bahwa penyakit ini akan hilang dari negara kita. Seperti itu kira-kira ya penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini, dan untuk yang nonton lewat YouTube silahkan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mengetahui info-info terbaru dari video saya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.